Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Sri Astuti SPD CGP Angkatan 11 dari SMP Negeri 2 Bulus Pesantren Kebumen, Jawa Tengah. Kali ini saya akan menunjukkan video aksi nyata modul 1.4 menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman atau diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah saya yaitu SMP Negeri 2 Bulus Pesantren. Selamat menyaksikan. Tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Bulus Pesantren, yang mana pada hari ini beliau masih ada tugas di luar. Yang terhormat Bapak Waka 1, beliau Bapak Supriyadi SPD. Yang terhormat Ibu Waka 2, beliau Ibu Astuti SPD. Dan tidak lupa rekan-rekan guru SMP Negeri 2 Bulus Pesantren yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya pada siang hari ini tak lupa kita senantiasa rasa syukur yang luar biasa. Mari kita bersama-sama melafalkan biqaulina alhamdulillahirabbil alamin, yang mana telah memberikan nikmat kepada kita semua, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita semua bisa berkumpul dalam acara penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman diseminasi budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh beliau Ibu Sri Astuti SPD. Sholawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya memulai acara pada siang hari ini, izinkanlah saya membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan dari Bapak Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Bulus Pesantren. Yang keempat, pemaparan materi budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh beliau Bu Sri Astuti. Yang terakhir adalah penutup. Mari Bapak Ibu yang hebat dan luar biasa untuk mengawali kegiatan pada siang hari ini agar senantiasa diberi kelancaran dan manfaat yang luar biasa. Marilah kita awali atau kita buka kegiatan siang hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga doa ini mengantarkan kita untuk siap menerima
tambah ilmunya. Allahumma. Memasuki acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon kepada Bapak Ibu Guru untuk berdiri sejenak. Terima kasih. Indonesia tanah airku, tanah darahku. Di sana aku berdiri, cari padu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Semoga dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya kita tambah semangat ya Bapak Ibu, dan terus cinta tanah air Indonesia. Memasuki acara yang ketiga, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah. Pada beliau Bapak Supri Adi SPD dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Ibu Muhammad II, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, wabil khusus Ibu Sri Astuti selaku presenter pada kegiatan diseminasi temanya budaya positif di Kedua Pesantren selaku calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024. Pertama mari kita mengucapkan puji syukur kepada Allah yang Maha Esa yang akan memberikan nikmat kepada kita sehingga kita masih bisa diberi kesempatan, diberi kemampuan untuk hadir di ruangan ini. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak akan berpanjang lebar karena durasi terbatas. Ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada guru yang hadir di sini untuk mendukung kegiatan Ibu Sri Astuti yang menjadi calon guru penggerak untuk angkatan 11. Mudah-mudahan kehadiran pimpinan bisa membuat semangat Bapak Ibu guru, utamanya adalah guru penggerak di sekolah kita. Yang kedua, kami sampaikan mudah-mudahan ilmu yang
diseminasikan oleh Bu Sri Hastuti akan mampu mengubah mindset kita, mengubah pola pikir kita, bagaimana cara membuat siswa kita memunculkan motivasi diri, memunculkan sesuatu yang positif dari diri siswa, bukan karena diamati, diberikan aturan yang represif, tetapi muncul dari diri siswa sendiri. Sekali lagi, mudah-mudahan kita bisa mengubah mindset bahwa memunculkan motivasi diri dari anak bukan dengan cara represif, tapi memberikan motivasi pada anak. Berikutnya, kami sampaikan juga mudah-mudahan dengan pola pikir kita yang berubah akan berefek kepada siswa kita, anak-anak yang mungkin dipandang kita sering melanggar aturan, kemudian melanggar apa yang sudah jadi kesepakatan bersama di sekolah akan berkurang, dan kita akan lebih mudah mengarahkan anak kita kepada hal-hal yang positif, utamanya sesuai dengan tema kita dalam budaya positif di sekolah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, selamat untuk Bu Sri Hastuti untuk kegiatan seminar pada siang hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Supriyadi yang telah memberikan sambutan, yang mana telah menyampaikan sebuah pesan pada kita semua agar kita dapat mengubah mindset kita dan memberikan selalu motivasi kepada anak didik kita. Memasuki acara yang keempat, yaitu acara inti, pemaparan, penyebaran, pemahaman dan penerapan pengalaman atau diseminasi budaya positif yang akan dipaparkan oleh beliau Ibu Sri Hastuti SPD, calon guru penggerak Angkatan 11 SMP Negeri 20 Pesantren Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Kepada beliau dipersilahkan. Tepuk tangan yang gemuruh. Mana tepuk tangannya Bapak Ibu yang hebat? Baiklah, terima kasih kepada Bu Budi atas kesempatannya. Saya akan menyampaikan di sini tentang diseminasi budaya positif. Untuk mukadimah saya ikut Bu Budi, tetapi saya tidak lupa akan tetap mengucapkan salam kepada beliau Ibu Cahyanti Sri Gunani selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 20 Pesantren yang kebetulan saat ini belum hadir. Kemudian kepada Bapak Supri Adi selaku Waka 1 SMP Negeri 20 Pesantren, juga kepada Ibu Tri Astuti selaku Waka 2 SMP Negeri 20 Pesantren. Tidak lupa kepada seluruh Bapak Ibu guru yang hadir di ruangan ini untuk mengikuti penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman atau diseminasi budaya positif yang nantinya akan saya imbaskan kepada Bapak Ibu semua yang ada di ruangan ini. Tidak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah memberikan saya sebuah kesempatan untuk mengikuti CGP di Angkatan 11 ini. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Beliau adalah fasilitator saya, yaitu Ibu Yuniatun. Kemudian pengajar praktik saya, beliau adalah Ibu Elin Marlina, dan tentu saja saya sendiri adalah Sri Hastuti. Oke, selanjutnya, sebelum kita melakukan senyum bersama, saya berdiri di sini. Mohon maaf ya Bapak Ibu, bukan berarti saya ini
menggurui Bapak Ibu, tetapi di sini saya hanya ingin menyebarkan apa yang sudah saya pelajari di modul 1 ini. Di modul 1 ini begitu banyak ilmu yang sudah saya dapatkan, dan nantinya saya harapkan Bapak Ibu dengan apa yang saya sampaikan itu bisa termotivasi untuk ikut seperti saya, yaitu menjadi seorang guru penggerak, gitu ya. Jadi saya harapkan nanti bisa menjadi CGP bersama-sama saya tentunya. Bagaimana Bapak Ibu? Oke? Nah, Bapak Ibu semuanya, biar kita tidak sepadan, karena saya sangat yakin Bapak Ibu di sini itu tadi sepadan karena sudah belajar dari pagi, mengajar di kelas, kemudian upacara diawali dengan upacara. Nah, sekarang saya berharap Bapak Ibu sekarang berdiri, kita lakukan senyum selama 30 detik dan berhadap-hadapan dengan temannya. Saya persilakan, monggo Bapak Ibu berdiri dengan temannya, kemudian tersenyum selama 30 detik. Nanti akan saya awali. Oke, ya. Silakan Bapak Ibu berdiri berhadap-hadapan. Ya, betul. Nanti setelah saya hitung 3, melakukan seperti yang di dalam gambar, ya, terlihat di dalam gambar, yaitu senyum giginya sampai kelihatan, ya. Tangannya, jempolnya diperlihatkan. Kalau sudah 30 detik, tepuk tangan 6 kali, kemudian duduk kembali. Oke? 1, 2, 3, sudah? Oke, silakan duduk kembali. Terima kasih, luar biasa. Ya. Memang Bapak Ibu guru di SMP Negeri 2 Pesantren ini sangat luar biasa, dan ini adalah salah satu contoh ice breaking yang termudah bagi Bapak Ibu, yaitu cukup senyum 30 detik dengan memperlihatkan gigi kita. Jadi diharapkan nanti anak-anak kalau memperlihatkan giginya nanti jadi sikat gigi Bapak Ibu, ya. Ya, oke. Nah, Bapak Ibu, ini kalian sudah tersenyum, sudah bahagia. Saya yakin akan saya lanjutkan ke materi selanjutnya. Tentu saja sebelum kita masuk ke dalam materi, kita melakukan yang namanya kesepakatan dalam forum ini, biar terjadi tidak penyimpangan dari tema. Saya hanya menyebutkan 3, saya harapkan ada tambahan lagi. Tentu saja saya tidak akan memonopoli sebuah kesepakatan sendiri, sehingga saya membutuhkan masukan lagi, tapi jangan banyak-banyak, cukup 2 saja, ya. Kira-kira siapa yang ingin memberikan kesepakatan biar tambah di sini? Siapa coba? Wah, luar biasa. Ini babanya malah duduknya berduaan. Jangan-jangan ini kesepakatan yang sudah rembukan. Ya, silakan. Bu, siapa ini? Oh ya, Bu Nola. Silakan Bu Nola terlebih dahulu. Silakan Bu Nola. Untuk kesepakatan yang ketiga, boleh makan dan minum tapi dalam kondisi tenang. Oke. Saya boleh Diperbolehkan makan dan minum tapi dalam kondisi yang tenang. Oke, luar biasa. Makan dan minum ternyata boleh, tetapi kalau di mejanya tidak ada. Mungkin sudah tersimpan di dalam perut Bapak Ibu. Oke, apa ya? Ada sedikit. Saya Bu, Ya. Berikut Pak. nomor 2 kelihatannya harus di-edit tapi ya. Berikut Pak. Berarti saya cukup mendengarkan ya Bu ya, tidak perlu. Menjadi pendengar yang baik dalam arti mungkin tidak mengabaikan apa yang saya sampaikan, gitu Pak. Karena di sini saya kan menyebarkan budaya positif, atau mungkin menggunakan berikut. Jadi peserta yang aktif. Antusias. Oke, luar biasa Pak. Wakil Kepala Sekolah kita berikan masukan menjadi peserta yang aktif. Oke. Menjadi peserta yang aktif. Mungkin menjadi peserta yang aktif dan pendengar yang baik. Oh ya, boleh. Luar biasa, oke.
Oke, tadi jangan ngantuk Bapak Ibu karena ini adalah ilmu yang sangat baik, yaitu tentang penyebaran budaya positif. Ya gimana ya? Nanti kita akan belajar bersama-sama dengan apa yang sudah saya dapatkan ya. Ya, oke. Masih ada satu lagi. Siapa? Iya. Oh iya, tadi Budian. Wah, beliau akan menambahkan satu kesepakatan. Apa Budian? Oke, untuk kesepakatan yang keempat mungkin diizinkan bertanya saat belum paham. Oh, ya bolehlah. Bertanya saat belum paham. Wah, berarti saya bagaimana caranya agar bisa memahamkan Bapak Ibu, jadi tidak bertanya-tanya begitu ya. Oke. Sudah? Nah, kita jadikan ini adalah kesepakatan dalam forum diseminasi saya. Ini ada 4. Sudah sepakat ya? 4 saja? Oke, kita lanjutkan. Nah, Bapak Ibu semuanya, ini adalah materi inti yang ingin saya sampaikan, yaitu tentang konsep inti budaya positif. Kita sebagai seorang pendidik harus memiliki yang namanya konsep-konsep inti. Yang saya pelajari dalam CGP ini itu ada 8. Kita sebagai seorang guru itu diharapkan memiliki ke-8 konsep ini. Jadi nanti saya harapkan ke-8 ini bisa diimplementasikan. Sedang saya ini kan dalam taraf belajar mengimplementasikan ke-8 ini. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, ketiga nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, yang kelima adalah motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol, yang ketujuh keyakinan kelas atau sekolah, yang kedelapan adalah segitiga restitusi. Akan saya paparkan satu persatu, nanti bisa diperhatikan bersama-sama. Nah, dalam pembelajaran paradigma baru Bapak Ibu guru, di sini kita itu dalam memberikan pembelajaran itu harus berprinsip pada pembelajaran yang berdiferensiasi. Ya, dalam pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik itu bisa sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan psikologi modern yang tidak boleh lepas dari yang namanya profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu guru, yang namanya profil pelajar Pancasila itu terdiri dari 6 dimensi. Nah, sekarang biar semangat lagi, yang ngantuk tidak ngantuk. Nah, kita akan menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila tanpa musik. Cukup tepuk tangan saja, ya. Oke, kita mulai. Nanti kalau ada yang belum hafal, urutannya itu ya, itu berarti dari Oke, berarti dari yang beriman. Oke, siap? Kita nyanyi sambil tepuk tangan. Oke, 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebudayaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, luar biasa Bapak Ibu. Itu adalah bukan hanya sekedar nyanyian ya, tetapi ini adalah apa yang harus kita lakukan kita sebagai seorang guru. Sebagai seorang guru, kita tidak boleh yang namanya lepas dari dimensi ini ya Bapak Ibu. Jadi nanti kalau kita sudah mengacu kepada dimensi profil pelajar Pancasila yang menjadi ikon pendidikan sekolah sekarang ini, maka segala sesuatunya akan menjadi baik dan paradigma baru pembelajaran akan tercapai dengan baik. Nah, Bapak Ibu guru, selama ini telah terjadi yang namanya miskonsepsi. Kira-kira miskonsepsi itu adalah sebuah miskonsepsi itu apa ya? Salah persepsi. Luar biasa Bu Rohyanti. Salah. Nah, selama ini terjadi sebuah salah. Kita misalkan ilusi mengontrol murid, bahwa mengkritik rasa bersalah menguatkan karakter.
siswa, misalkan apa ya, kalau kritik misalnya, ya Allah rambutnya itu jelek deh. Rambutnya itu loh, apa ya biasanya kalau mengkritik biasanya bagaimana ya? Kalian kalau mengkritik pernah mengkritik muridnya apa tidak? Oh, potongan rambutnya gimana berarti? Rambutnya sikat foto. Misalnya modelnya yang atas itu panjang tapi di atas kuping pendek misalnya. Oh ya, itu kalau kuping ya apa itu tadi rambutnya panjang atasnya itu dikiranya akan menguatkan karakter, tapi miskonsepsi ini justru tidak benar karena nanti akan menimbulkan anak menjadi minder katanya. Bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat belum tentu, tergantung dari karakter siswanya. Selanjutnya bahwa kita sebagai orang dewasa berhak untuk memaksa murid kita untuk harus seperti ini, harus seperti itu. Itu juga tidak boleh di Bapak Ibu guru, apalagi kalau Bapak Ibu guru itu kalau di kelas, ayo semuanya tangannya sedekah. Nah, bersedekah jangan rame ya. Wah, zaman sekarang itu sudah tidak berlaku Bapak Ibu. Tidak boleh. Di dalam sekolah kita harus menghindari hal-hal yang semacam itu. Di sini saya menggunakan teori kontrol yang diajarkan di CGP di pendidikan guru penggerak, yaitu dari Dr. William Glaser tentang teori kontrol. Nah, ini bisa dibersani ya Bapak Ibu bahwa saya bacakan satu saja. Misalnya bahwa realitasnya itu kita sama, padahal pada dasarnya kita itu berbeda. Jadi kita jangan pernah menyamakan tentang murid kita itu sama, tapi berbeda-beda. Paham? Sampai sini Bapak Ibu? Paham. Oke. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Mungkin Bu Hesti mau bertanya atau apa sebelum saya lanjutkan? Tidak ada? Bagaimana Bu Hesti? Sepertinya melamun ini. Sudah lewat ini, mohon maaf. Maksudnya terima kasih untuk waktunya diberikan kepada saya. Saya mau bertanya tentang apa sih berdiferensiasi itu, karena saya kurang paham. Mohon penjelasannya. Karena ini tadi lewat ya Bu. Boleh nggak Bapak? Nggak apa-apa ya. Bu Esi kembali lagi ternyata apa sedang bermimpi beliau ya? Berilusi. Oh nggak apa-apa Bu Esi. Bertanya tentang tadi ya pembelajaran yang berdiferensiasi. Oke nggak apa-apa. Saya akan coba memberikan pemahaman karena tadi di kesepakatan kita saat ini kan harus apa ya ada diberi kesempatan untuk bertanya jika belum paham. Jadi yang seperti itu. Pembelajaran berdiferensiasi di Bapak Ibu, sepemahaman saya kemarin yang disampaikan oleh Ibu Yuniatur sebagai fasilitator dan Ibu Elin, bahwa dan saat saya recall atau berelaborasi di situ bahwa berdiferensiasi kita apa ya namanya, murid itu memiliki karakter yang berbeda, yang memiliki karakter unik yang berbeda, yang tidak boleh kita samakan. Itu di awal pembelajaran. Biasanya kita melakukan yang namanya apa ya sebelum belajar untuk kelanjutannya itu? Ya, pretest diagnostiknya. Itu nanti akan terbentuk anak, ada yang suka menggambar dalam bahasa Indonesia, mendeskripsikan dari sebuah gambar, terus ada yang melihat dari film untuk membuat cerita, ada yang suka berjalan-jalan, bertanya ke sana kemari. Nah, perbedaan-perbedaan itu bukan berarti kita itu di dalam sebuah ruangan, misalkan pembelajaran saya adalah pembelajaran menulis teks deskripsi, bukan berarti anak yang suka melihat secara langsung di luar lantas berada di luar, yang melihat video kita putarkan video, yang suka membaca di perpustakaan, itu bukan seperti itu, karena nanti kita tidak bisa mengkondisikan, tetapi kita buat jadwal bahwa minggu hari ini kita akan dari anak yang gemar di dalam kelas itu kan sudah di plot-plotkan ya. Jadi ada hari ini, minggu ini kita akan menggunakan model melihat video ya. Nah yang tidak senang bagaimana? Yang tidak senang lihat video, bagaimana agar anak itu senang? Nanti akan kelama-lamaan kita tidak berusaha mempengaruhi. Tapi tidak boleh anak yang tidak gemar melihat video lantas kita biarkan. Karena setiap anak tentu saja tetap kita bimbing, kita dampingi, karena tugas kita sebagai seorang guru adalah membimbing
terus apa lagi? Ya, diarahkan sesuai dengan kodratnya, begitu ya Bu Amel? Ya, jadi sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Gitu nggih Bu Hesti? Ya, jadi di jadwal ngaten. Sudah ya? Oke, dilanjutkan lagi. Tadi sampai mana ya? Nah, yang kedua adalah disiplin positif. Apa sih itu disiplin positif? Yaitu bagaimana kita mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, disiplin itu diharapkan itu bukan karena kita itu mendapatkan ujian atau kita takut karena hukuman, tapi disiplin itu muncul dari diri anak itu sendiri. Ya bagaimana? Maka saya akan melanjutkannya. Maaf ya, maka saya mau bilang guru. Nah, di sini ada kelanjutannya, yaitu nilai-nilai kebajikan. Bisa dipirsani Bapak Ibu? Bisa. Oke. Nilai-nilai kebajikan itu yang saya pelajari dalam pendidikan guru penggerak itu ada 3. Secara dari profil pelajar Pancasila bisa dipirsani ada beriman, bertakwa, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis tadi yang sudah dinyanyikan bersama-sama begitu ya. Kemudian yang ini mungkin Bapak Ibu juga wah ini ada suara pakai. Oke, nggak apa-apa. Ada Ibu Primarius Program. Di situ ada persamaannya dengan yang profil Pancasila. Tapi di sini ada juga ada toleransinya, ada integritasnya, keingintahuan, kerjasama, gotong royong, dan berkomitmen. Begitu juga tentang keterampilan hidup life skill. Di dalamnya ada nilai-nilai kebajikannya. Ada empatinya, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, gotong royong, percaya diri, dan komitmen. Jadi diharapkan kita sebagai seorang pendidik nanti bisa memiliki yang namanya nilai-nilai kebajikan tersebut. Dan saya sangat yakin Bapak Ibu juga sudah memilikinya dan sangat luar biasa ya. Selanjutnya yang keempat. Yang keempat di sini adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu. Kebutuhan dasar manusia itu segala sesuatu yang ingin kita lakukan. Untuk apa kita lakukan? Tentu saja untuk memiliki tujuan tertentu, usaha terbaik yang kita lakukan di sini dalam rangka di sini agar kebutuhan dasar kita terpenuhi sebagai seorang manusia. Jadi, apa saja sih? Oke, 5 ternyata ada 5 kebutuhan dasar manusia. Oke, ada 5 kebutuhan dasar manusia ya Bapak Ibu. Saya dilihat di depan, bisa dilihat di sini. Kebutuhan dasar yang pertama. Oh ya Pak Joko itu tadi menyampaikan sandang, pangan, papan. Itu di mana? Itu kalau zaman dulu itu ada sandang, pangan, papan, hanya 3 ya. Ternyata di sini ada bertahan hidup Pak Joko. Nah, bertahan hidup itu ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Atau tadi namanya Pak? Sandang, pangan, papan. Oke, itu istilah apa ya kalau sandang, pangan, papan? Oh ya, kebutuhan primer. Kalau kebutuhan primer itu sandang, pangan, papan, berarti masuk ke dalam bertahan hidup, begitu? Ya. Yang selanjutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Apa sih kasih sayang dan rasa diterima? Ternyata rasa kasih sayang diterima itu juga merupakan kebutuhan dasar manusia
sehingga kita nanti di sini merasa diterima, tidak merasa diasingkan, dan jangan pernah mengasingkan orang lain, karena kalau kita diasingkan tentu saja akan menjadi sedih ya. Nah, jangan Pak Aji, jangan mengasingkan Pak Faiz itu sendirian, jangan, kasihan. Oh begitu. Jadi diajak bersama-sama ya, agar mendapatkan rasa kasih sayang dan diterima. Gitu. Pokoknya kalau di kelas itu ada anak yang sendirian di belakang, bagaimana caranya seorang guru nanti mengajak teman yang lain agar tidak mengasingkan, karena kebutuhannya pada dasarnya sama, yaitu ingin mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya adalah penguasaan. Nah, penguasaan itu hanya harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin prestasi diakui dan didengar. Nah, disinilah kita diharapkan ada prestasi diakui dan didengar. Jangan pernah mengabaikan anak didik kita, apapun itu yang ingin dikeluh kesahkan. Kita bisa menjadi pendengar yang baik, gitu. Selanjutnya adalah kebebasan. Kebebasan adalah memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, di sini kebebasan bukan berarti kita bebas semaunya sendiri. Bebas semaunya sendiri ya. Nah, di situ diharapkan kita bisa mengendalikan arahnya, tidak sembarangan. Kemudian adalah kesenangan. Kesenangan di sini yaitu bermain, ada humor, kemudian antusias, healing. Nah, kalau di Bapak Ibu mungkin istilahnya healing. Nanti kalau istilahnya di anak-anak apa nih Pak Supri? Healing. Apa Pak? Healing. Apa ya? Coba Pak. Dikasih jajanan. Coba. Dikasih jajanan senang menggiring terus. Boleh apa tidak kita sebagai seorang pendidik memberikan jajan? Boleh? Boleh Pak? Oke, luar biasa. Tetap untuk memotivasi siswa. Oke, luar biasa. Tetapi aku betul ya. Itu kan dari guru, bukan dari siswa merasa ingin sesuatu, dia merasa sesuatu keberhasilan karena minta iming-iming dari bapak atau ibu guru. Bukan demikian. Ini bapak ibu guru yang ibaratnya sukarela memberikan makanan kepada muridnya. Jadi murid itu tidak tahu kalau dia akan diberi sesuatu oleh bapak ibu guru. Demikian maka diperbolehkan karena ini bukan dari muridnya yang meminta. Oh ya, luar biasa. Ini memang Pak Supri memberikan sebuah masukan bahwa tadi memberikan dengan sukarela, begitu ya, boleh, luar biasa. Nah, yang selanjutnya adalah sebentar ya. Nah, yang kelima adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada 3, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dari ketiga motivasi perilaku manusia itu ternyata bisa digolongkan menjadi 2 lagi, yaitu yang masuk unsur motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Jika yang motivasi ekstrinsik itu yang 1 sampai 2, yang motivasi intrinsik adalah nomor 3. Gitu ya? Bapak Ibu, di sini saya akan menyampaikan tentang adanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi.
Oke, nah apa sih hukuman itu? Hukuman adalah nih tidak terencana, tiba-tiba Bapak Ibu ingin menghukum, ngaten. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah, kemudian berupa hukuman fisik dan psikis. Adakah di zaman sekarang ini seorang pendidik yang masih melakukan hukuman? Nah, itu tidak diperbolehkan dan tidak diizinkan lagi yang namanya seorang pendidik memberikan hukuman-hukuman kepada muridnya. Tapi memang zamannya sudah berbeda nih. Kalau zamannya 80-an itu hukuman itu hal yang biasa. Tapi kalau sekarang sudah tidak bisa karena memang sudah eranya sudah berbeda lagi. Karakter anak sudah berbeda. Jadi disesuaikan dengan kondisi perkembangan zaman. Oke. Konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai dengan aturan. Yang kedua adalah murid tetap dibuat tidak nyaman. Yang selanjutnya adalah sikap guru selalu memonitor muridnya. Muridnya mau bergerak sedikit, hei kamu duduk. Nah, mungkin Bapak Ibu guru yang masih seperti itu tidak boleh atau apalagi yang sampai tangannya sedeku terus itu sudah tidak modelnya lagi. Yang selanjutnya adalah restitusi. Restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian di dalam proses ini ada yang namanya kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Itu namanya adalah restitusi. Nah, ternyata di sini ada yang namanya 5 posisi kontrol restitusi. Bisa dilihat bahwa yang pertama adalah guru sebagai penghukum. Tadi ada ya makna penghukum tadi. Kemudian guru sebagai pembuat rasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Bisa dilihat ya. Jika dilihat dari kelima posisi kontrol restitusi, Bapak Ibu itu ingin memposisikan diri sebagai apa? Yang mana? Coba. Manager. Sebagai apa? Manager. Sebagai manajer. Ada apa Bu Titin? Saya ingin bertanya. Mengapa sebagai manajer bukan yang lain? Oh, tadi hampir Bapak Ibu guru menjawab sebagai manajer, ya kan? Nah, jadi saya ingin bertanya, Bapak Ibu guru itu memilih sebagai manajer itu karena apa? Kenapa tidak memilih sebagai penghukum, tidak memilih sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman atau pemantau, tetapi sebagai manajer? Mungkin dari Bapak Ibu guru ada yang bisa menjelaskan. Tadi kan menyampaikan sendiri, kenapa memilih sebagai manajer? Ini Bu Amel, ini yang sedang melihat laptop. Oke. Terima kasih. Melihat laptopnya bukan referensi 5 posisi kontrol ini ya. Oke, di sini sebenarnya dalam 5 posisi kontrol itu kita tidak bisa seutuhnya pada posisi tersebut. Ketika kita menghadapi peserta didik atau siswa kita akan tetap pada tahapan. Karena siswa kita juga unik. Dalam bimbingan konseling, semua insan itu dilahirkan secara unik, dalam arti dengan karakternya sendiri-sendiri. Nggak mesti anak bisa diposisikan ketika kita menjadi seorang manajer, dalam arti memberi kesempatan dia berpendapat, memberikan dia kesempatan menyampaikan apa unek-uneknya. Nah, pada anak-anak introvert itu lebih pas ketika kita berposisi sebagai teman. Kita kalau duduk ya duduk sama rendah, seolah-olah kita walaupun usianya sudah tua bisa berposisi seperti ABG siswa-siswa kita lah SMP, yang mana secara pemikiran mereka lagi
mencari jati diri. Jadi patokan harus menjadi manajer itu menurut yang saya ketahui itu bukanlah sesuatu yang pasti. Kita lihat dulu audiennya, kita lihat dulu peserta didik kita posisinya seperti apa. Tapi dari kelima posisi kontrol ini yang harus sangat dihindari itu memang penghukum. Kalau Bu Tuti tadi mengatakan era 80-an, era saya itu loh, CDSA itu memang penghukum masih sangat keren. Kalaupun sekarang ada hal baru seperti ini sebagai referensi bahwa memang karakter manusia kadang diposisikan seperti apa itu bisa berlaku. Maaf ada kata-kata kadang kita ketemu preman, kita berlakunya sebagai manajer, ya ketemu begitu ya. Terima kasih. Terima kasih atas apa yang disampaikan oleh Bu Amel, pencerahannya kepada kita semuanya. Ya, kita tepuk tangan atas masukan kepada Bu Amelia. Oke, luar biasa Bu Amel. Terima kasih atas masukannya bahwa ternyata 5 posisi kontrol restitusi itu memang yang kita paling bagus. Oke, monggo selamat datang Ibu Kepala Sekolah, monggo kami persilakan untuk ya dilanjutkan kembali. Yang kelima, sebagai manajer hanya saja kita sesuaikan dengan kondisi karakter siswanya begitu. Tadi Bu Titin yang sudah paham kalau dengan Bu Titin? Ini di sini Bu Titin ternyata di antara kelima posisi kontrol tersebut sebaiknya seorang memang menggunakan posisi kontrol manajer, tetapi disesuaikan Ibu Amel karena tidak semuanya bisa menjadi posisi kita sebagai manajer begitu ya. Sebagai manajer nanti kita akan bisa bersama murid mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid untuk dapat menemukan solusinya. Solusi apa? Yaitu solusi yang ada dalam diri murid masalahnya begitu. Nah, kalau selama ini mungkin kan tadi kita sebagai penghukum. Waktu itu saya sebagai penghukum Bapak Ibu. Nah, saya itu dalam kasus anak tidak membawa buku teks bahasa Indonesia. Anak saya suruh berdiri dari belajar pertama sampai terakhir, dan itu sudah tidak berlaku lagi setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak. Nah, saya foto kamu itu ya tidak membawa buku, di mana bukunya selalu lupa-lupaannya. Saya waktu itu menjadi penghukum bagi murid tersebut. Dia menunduk kan jadinya ya, jadi menunduk, malu kali ya, saya hukum, kemudian rasa bersalah. Nah, berapa kali saya tanya begitu, kemudian nah disitulah anak-anak yang saya buat seperti itu menjadi sedih, dan itu tidak boleh ya. Jadi kita posisikan diri kita sebagai manajer yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Tatang, Bu Amel ya, Bu Amel gitu ya. Sudah paham bagaimana maksudnya? Nah, ini saya malah menyebutkan Bu Tatang. Ya, terima kasih atas waktunya. Ini serius ya, ini serius saya bertanya. Saya pernah menghadiri sebuah seminar, judulnya adalah Sekolahnya Manusia. Sekolahnya manusia. Iya. Saya kemudian bertanya kepada narasumbernya yang kebetulan penulisnya itu, yang dirikan sebuah sekolah di Solo, kemudian berkembang sangat bagus. Konsepnya seperti itu. Pertanyaan saya begini kepada narasumber, Pak, di real kehidupan itu nanti ada hukuman. Ya. Hukuman itu bisa berupa, ada 3 sumber hukuman yang kita lihat. Yang pertama, pemerintah membuat rutan, rumah tahanan. Di situ adalah tempat menghukum orang yang bersalah. Kemudian pencipta makhluk Allah, dia menghukum, diperintahkan untuk memilih mau surga apa neraka. Kalau surga berarti dia hadiah, kalau neraka itu hukuman.
Kemudian hukuman yang ketiga sumbernya dari alam, yaitu Adam Smith teorinya. Itu mengatakan bahwa alam itu akan menghukum. Salah satunya misalnya contohnya ketika anak bermain bara, maka dia akan kena bara dan panas, akan melepuh. Ketika dia bermain air, dia akan basah. Ketika dia bermain hal-hal yang berbahaya, dia akan kena batunya. Itu tiga hukuman yang kita di alam nyata ada. Nah, ketika di sekolah seperti itu, kemudian nanti di alam real itu seperti itu. Nah, ini menyampaikan hal yang demikian itu menurut yang jenengan terima di CGP itu seperti apa? Mohon maaf ya, sharing saja ya. Sharing di alam nyata ada hukuman, di pemerintah, di sosial pun ada hukuman. Ketika orang bersalah di masyarakat, dia akan dikucilkan, itu juga hukuman. Nah, ini menyampaikan nanti kepada anak kalau memang ada hukuman, ini seperti apa? Kalau di sekolah ya mungkin kita memang orientasinya ke tadi manajer saya sepakat. Tapi ketika nanti suatu saat di kehidupan real itu seperti itu. Dan ternyata narasumbernya itu di seminar itu bingung. Iya, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Supri. Nah, di sini Pak Supri pernah mengikuti sebuah seminar di mana ternyata di dalam kehidupan real itu ada hukumannya. Nah, memang benar Pak Supri. Di sini ada yang namanya hukum nyata di dunia ini, mendatangi Ibu Kepala Sekolah. Tetapi kalau karena penyampaian saya adalah budaya positif, bagaimana kita nanti bisa menerapkan budaya positif sehingga orang-orang yang ada di dunia real ini tidak akan mengalami yang namanya hukuman Pak Supri. Ngaten, kata saya nomor itu Bu Kepala Sekolah. Oke, ya. Nah, kalau menurut saya begitu Pak Supri. Makanya saya di sini menyebarkan ilmu penerapan saya dalam budaya positif untuk menghindari yang namanya hukuman. Begitu Pak Supri ya. Jadi itulah mengapa hukuman itu kita abaikan. Ngaten ya? Setuju apa tidak Bapak Ibu guru semuanya? Oke. Kalau menurut saya seperti itu. Makanya saya di sini menyebarkan budaya positif agar nanti hal yang real itu, yang buruk-buruk itu bisa terhindari, baik itu hukuman dari Allah, hukuman dari manusia, pemerintah dan lain-lain. Pokoknya yang namanya hukuman kita abaikan, kita lakukan hal-hal yang positif. Mari kita sebarkan budaya positif di sekolah kita, SMP Negeri 2 Bulus Pesantren. Oke ya, oke. Kalau menurut saya seperti itu Pak Supri. Oke. Ya, selanjutnya kita sudah membahas tentang 5 posisi kontrol restitusi. Tapi kelihatannya Bapak Ibu guru ini sudah mulai jenuh. Bagaimana kalau kita bertepuk tangan untuk diri kita sendiri? Oke. Oke. Iya, thank you very much. Oke. Selanjutnya yaitu tentang keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nah, di sini kita akan membahas tentang keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Keyakinan kelas tentu saja yang menjadi wali kelas sudah melakukan atau membuat sebuah keyakinan kelas. Kalau sekolah tentu saja Bapak Ibu semuanya juga sudah yang namanya membuat keyakinan kelas. Ada yang mau ditanyakan tentang keyakinan kelas ini? Atau dilanjutkan? Ya. Oke, dilanjutkan ya. Bahwa sebenarnya keyakinan kelas ini itu keyakinan itu dalam membuat sebuah keyakinan kelas itu tidak tiba-tiba itu berasal dari keyakinan. Pertama kali itu namanya peraturan. Nah, peraturan itu nanti akan dibuat namanya kesepakatan. Kesepakatan itulah yang nantinya dinamakan keyakinan. Peraturan itu biasanya pada zaman dahulu itu tidak boleh apa? Tidak boleh misalkan peraturannya itu
tidak boleh membuang sampah, tidak boleh. Ada kata negatifnya Bapak Ibu kalau peraturan pada zaman dulu. Mengapa? Karena peraturan itu dibuat oleh sebuah pimpinan hanya sendiri, tidak melibatkan orang lain. Pokoknya kamu ikut dong aturan saya. Nah, itu kata-kata yang seperti itu sudah tidak berlaku lagi, maka kita rubah menjadi kesepakatan bersama, karena di sini akan melibatkan nih. Waktu itu saya membuat kesepakatan dari aturan yang tadinya dari kata-kata positif, misalkan tidak memanfaatkan waktu, terus bertanggung jawab. Pokoknya dari kata-kata negatif itu saya ubah menjadi kalimat yang positif. Pembentukan keyakinan kelas waktu itu yaitu kelas 7C. Saya dokumentasikan di sini. Nah, di situ anak-anak banyak sekali menulis, banyak sekali, karena di sini aslinya itu ada 32 karena semuanya maju. Tapi saya foto waktu itu hanya yang ditempel baru beberapa. Aslinya itu tempel-tempel banyak sekali itu. Nah, di sini banyak sekali, tetapi karena bersifat abstrak, pernyataannya universal, umum. Nah, banyak sekali. Ada yang mengatakan tidak boleh, apa ini ya, terlihat tidak boleh masuk kelas terlambat Bu, tidak boleh, banyak-banyak yang kata negatif tersebut. Nah, dari kata-kata negatif itu kan masih umum, maka saya sebagai wali kelasnya waktu itu diringkas saja ya, mana yang masuk ke disiplin atau bertakwa atau tugas, terus saling menghormati, tertib, kebersihan, dan gadget. Itu di dalamnya sudah tertera di situ. Mengapa? Dari yang banyak sekali, dari 30 siswa yang memiliki ingin aturan-aturan, ingin sebuah kesepakatan-kesepakatan, saya buat menjadi sedikit, dikarenakan supaya lebih mudah diingat oleh siswa didik saya, khususnya di kelas 7C. Jadi biar mudah saya buat, ternyata dari 32 itu hanya menjadi 6 saja. Gitu deh, jangan terlalu berlama banyak-banyak kalau membuat kesepakatan kelas, nanti malah kurang bagus. Selanjutnya, ini banyak sekali dilarang, ini perbedaan antara yang di sekolah. Kalau di sekolah ini masih apa ya? Ada kata dilarang. Ini mungkin masih peraturan, banyak sekali kata-kata yang negatif, dan sebaiknya itu dirubah menjadi sebuah positif sehingga menjadi sebuah keyakinan sekolah, bukan menjadi peraturan sekolah. Jadi di sini masih mengandung banyak kata-kata yang negatif. Misal kita ambil contoh saja satu, misalkan dilarang yang H ini ya, yang H misalkan, oke, yang misalkan satu saja, yang oh ya Putri, monggo silakan. Ya, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Ini kaitannya dengan keyakinan sekolah. Tadi yang disampaikan oleh narasumber bahwa kita tidak boleh menggunakan kalimat negatif, tapi usahakan menggunakan kalimat yang positif. Ya, di depan kita masih melihat beberapa penggunaan kata atau kalimat negatif. Yang ingin saya tanyakan, coba itu misalnya di situ masih tertulis kalimat negatif, itu bagaimana merubah kalimat negatif itu menjadi kalimat positifnya? Jadi kalimat positifnya yang bagaimana, seperti itu? Ya, begitu saja. Terima kasih. Terima kasih Ibu Waka 2 yang menanyakan bagaimana cara merubahnya. Nah, ini kan namanya peraturan. Peraturan itu biasanya hanya dibuat oleh 1 atau 2 orang, segelintir saja. Makanya kita membuat sebuah forum bersama-sama untuk membuat sebuah kesepakatan. Nanti secara bersama-sama itu kita ubah bersama-sama. Apa sih kalimatnya yang tadinya dilarang? Misalkan masuk geng organisasi selain geng atau organisasi selain OSIS. Nah, bagaimana nanti Bapak Ibu guru nanti akan bersama-sama membuat sebuah kalimat positif. Kalimat positif tentu saja kalimat yang membuat unsur apa ya? Kalau di dalam bahasa Indonesia apa Bu? Di sini tadi bahwa bagaimana cara merubahnya. Kalau menurut saya
bersama-sama kita dalam sebuah forum melakukan sebuah kesepakatan, keyakinan bersama-sama untuk merubah hal kalimat yang positif menjadi negatif. Salah satunya misalkan kalau ternyata Bapak Ibu guru belum ngantuk ya. Tahu apa yang saya sampaikan? Luar biasa. Saya pikir saya bicara salah, Bapak Ibu guru tidak mendengarnya. Luar biasa. Terima kasih atas apresiasi kepada saya yang berbicara di depan. Tadi misalkan dilarang berbicara tidak sopan. Nah, kita rubahnya bagaimana itu kalimatnya? Kalau misalkan bicara boleh. Ternyata Ibu Kepala Sekolah memberikan masukan yaitu dengan antonimnya. Kalau dilarang berarti berbicaralah sopan dengan santun, gitu Nanti dalam forum yang berbeda kita bersama-sama melakukan hal merubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Setuju Bapak Ibu? Untuk kalimat yang dilarang masuk geng atau organisasi selain OSIS, kalimat positifnya bagaimana? Nah itu nanti kita tadi sudah saya sampaikan untuk dimusyawarahkan di forum lain kita lanjutkan ke materi saya yang nanti dirubah menjadi masuklah organisasi OSIS sebagai seorang murid. Tapi yang namanya sebuah kesepakatan kan jangan hanya saya sendiri, nanti akan jadi diskusi. Tapi kalau menurut saya seperti itu, masuklah sebagai murid, sebagai siswa, jadi masuklah ke organisasi OSIS. Nah seperti itu. Nanti kalau di dalam forum tentu ada tanggapan-tanggapan lainnya, gitu ya. Kita lanjut next. Selanjutnya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah bagaimana kita berperan sebagai manajer tadi ya, sebagai manajer untuk bisa menerapkan segitiga restitusi, menyelesaikan sebuah masalah. Nih Bapak Ibu guru, dulunya itu saya belum tahu yang namanya segitiga restitusi Bu. Setelah saya mengikuti guru penggerak kepala sekolah, akhirnya saya tahu yang namanya segitiga restitusi. Ternyata Bu, yang namanya segitiga restitusi Bapak Ibu di sini ada 3, yaitu dimulai dari menstabilkan identitas, kemudian saya memvalidasi yang salah dan saya menanyakan keyakinan. Jadi ada kaitannya dengan keyakinan yang sudah dibuat bersama murid kita Bapak Ibu ya. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Wah, dulu saya tidak tahu ini segitiga restitusi. Jadi saya harapkan setelah ini Bapak Ibu guru masuklah ke pendidikan guru penggerak, gitu ya. Jadi di sini banyak sekali ilmu yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Nah, ini tahapan-tahapannya sudah saya berikan contohnya sekalian. Misalkan menstabilkan identitas. Apa sih menstabilkan identitas? Menstabilkan identitas itu dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal menjadi identitas sukses. Di menstabilkan identitas ini, kita sebagai seorang guru itu diharapkan dari yang gagal, suatu masalah gagal menjadi identitas yang sukses. Dan kita ini sebagai contoh Bapak Ibu guru bisa menyesuaikan kalimat-kalimat pertanyaan dalam menstabilkan identitas kepada muridnya. Misalkan kalau saya berbuat salah itu wajar loh nak, kayak gitu. Tidak jangan marah, kamu berbuat salah tidak jelas. Sambil tangannya berkacang pinggang, itu sudah tidak boleh lagi. Sudah tidak zamannya lagi seorang guru itu menjadi cap killer. Ada tidak? Itu sudah tidak lagi. Dimohon setelah nanti saya menyampaikan tentang segitiga restitusi ini, yang tadinya bapak-bapak itu galak-galak luar biasa atau ibu-ibu yang cerewet galak di dalam kelas, maka hindarkanlah. Tetapi bapak-bapak juga jangan terlalu ya minimal tegas dalam menyelesaikan sebuah masalah dengan memposisikan diri kita sebagai manajer. Nah, setelah kita menstabilkan seperti ini, kemudian validasi tindakan yang salah.
Oke. Validasi tindakan yang salah itu apa sih? Dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan menggeser pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid ataupun anak. Jadi di dalam validasi tindakan ini kita nanti akan lebih mengenali apa yang ada dalam masalah anak itu ya. Jadi kita jangan hanya tidak mengenali sok-sokan tadi sebagai apa ya, sebagai pemantau atau apa, nggak boleh. Jadi kalau saya waktu itu memberikan contoh, kamu pasti punya alasan. Kita tanyakan alasannya, dia membuat kesalahan itu seperti apa. Jadi setelah itu tadi kita menanyakan yang awal, menstabilkan identitasnya biar anaknya itu tenang dulu. Kemudian kita tanya alasannya, nanti anak akan berbicara. Tapi ingat, wajah kita jangan seram-seram ya kepada anak. Tapi kita memposisikan diri sebagai sahabat. Tadi Bu Amel juga menyampaikan kita bisa sebagai seorang sahabat, begitu, sebagai teman, begitu, oke? Oh ya. Jadi saat kita akan menyelesaikan sebuah segitiga restitusi, kita ini nanti posisinya sebagai teman, boleh, tapi nanti untuk menyelesaikannya kita sebagai manajer, gitu ya. Nah, nih menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan itu sebagai wali kelas itu diharapkan bisa wajib gitu ya Bu. Jadi ada keyakinannya. Guru mata pelajaran juga membuat yang namanya keyakinan di dalam pelajaran. Tadi itu seperti saya kan ada keyakinan kelas sendiri, keyakinan guru mata pelajaran sendiri. Karena setiap guru kan tentu saja berbeda-beda dalam memberikan pembelajaran, ada kesepakatan yang berbeda tentu saja antara guru bahasa Indonesia dengan guru seni budaya atau apa, tentu saja berbeda. Nah, menanyakan apa keyakinan kelas kita, nilai apa yang telah kita sepakati bersama di situ, Bapak Ibu. Nanti setelah kita mempelajari segitiga restitusi yang saya paparkan di sini, nanti Bapak Ibu guru dalam menyelesaikan sebuah permasalahan kita gunakan segitiga restitusi, oke? Oke Bapak Ibu? Oke. Sepakat kita nanti kalau menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Seperti saya juga seperti itu. Mempraktekannya Ibu kemarin. Saya mempraktekkan menyelesaikan segitiga restitusi kepada siswa saya sendiri. Nah, nih contoh penerapannya. Saya juga sudah mempraktekannya. Yang tadinya dulu itu tidak pernah, sekarang saya melakukannya. Nih, Bapak Ibu bisa melihat saya saat melakukan segitiga restitusi. Nah, gitu ya. Segitiga restitusi yang saya lakukan nih kepada siswa saya sendiri karena kebetulan saya adalah wali kelas 7C. Saya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wati Nuria dari kelas 3. Saya senang sekali diajak berdiskusi oleh tim untuk bisa mengendalikan emosi saya dan saling menghormati antar teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus 2. Ya, Bapak Ibu, itu tadi adalah saya dalam menerapkan segitiga restitusi di murid kita. Dan harapan saya, Bapak Ibu juga nanti dalam menyelesaikan masalahnya, yaitu dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, untuk selanjutnya sudah sampai ke dalam penutup ya Bapak Ibu. Di sini dalam penerapan program budaya positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial, baik di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini.
Bagaimana dirinya sebagai among, kita sebagai manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Diharapkan nanti kita menjadi pendidik yang seperti itu, Bapak Ibu Guru. Dan sebelum saya tutup, saya berharap ada refleksi atau penguatan minimal dari Ibu Kepala Sekolah. Monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa walaupun saya terlambat mengikuti untuk yang kedua kalinya Bapak Ibu mengikuti paparan mengenai budaya positif. Sebagaimana yang sudah pernah saya sampaikan dan juga kemarin sudah disampaikan oleh Bu Udin, tadi dikeluarkan oleh Bu Tuting, bahwa paradigma baru pada kurikulum yang saat ini berlaku ini kita menggunakan filosofi Kiai Dewantara, yaitu menuntun. Jadi yang tadi disampaikan Pak Sukri bagaimana hukuman, ya ini memang dihindari dalam dunia pendidikan, tetapi di dunia nyata memang tentang itu berlaku, maksudnya di luar pendidikan. Seperti halnya misalnya perlombaan, ada juara 1, juara 2, juara 3, itu tidak bisa dihindari, itu perlombaan, itu kompetisi. Namun dalam dunia pendidikan, di sekolah khususnya, kompetisi itu dihindari. Belajar itu bukan suatu kompetisi, bukan lomba. Itulah sebabnya kita tidak mengenal ranking lagi sekarang. Ya. Kemudian tadi menarik sekali bahwa posisi manajer itu memang idealnya. Tidak melihat situasinya, kita berusaha untuk menjadi seorang manajer, posisi kontrol kita. Lalu pada segitiga restitusi tadi, saya mau Bapak Ibu, ini pada dunia nyata, ketika kita menghadapi anak yang bermasalah, belum tentu segitiga restitusi yang ideal ini berjalan dengan mulus. Seperti tadi, tahapan pertama, menstabilkan identitas, membuat anak tidak merasa bersalah. Bagaimana kita mau berusaha menstabilkan identitas, membuat anak tidak bersalah, kamu tidak apa-apa salah, dia sendiri juga tidak merasa bersalah. Dan sering loh, ya tapi Bapak Ibu, kadang anak tidak merasa bersalah, telat, biasa-biasa saja, ya kan? Nah, ya anaknya kan sudah biasa terlambat, makanya sudah tidak merasa bersalah. Malah justru mungkin makin marah seperti itu, ditanya. Nah, menstabilkan identitas ini ya supaya netral. Yang marah ini ya tidak lagi marah. Jadi, menstabilkan identitas tidak selalu masalah membuat anak tidak merasa bersalah. Yang jelas identitasnya ini posisinya, emosinya ini emosi yang netral, sehingga nanti kita membentuk. Kemudian pada validasi tindakan yang salah, artinya kita tahu apa yang menyebabkan anak tersebut berbuat seperti itu. Memang akan lebih baik segitiga restitusi ini dikombinasikan dengan coaching. Nanti terutama pada validasi tindakan, kemudian keyakinan ini juga tidak selalu masalah keyakinan kelas dan keyakinan sekolah, tapi juga keyakinan dia sendiri. Kita tanyakan, dia punya keyakinan apa? Nah, ini pasti sudah punya keyakinan. Kemarin sudah disampaikan Bu Uti, keyakinan kebajikan universal, nilai-nilai universal. Ini pasti punya. Nah, itu yang perlu dikeluarkan. Kemudian tadi masalah keyakinan sekolah, yang masalah kalimat positif, kita menghindari kalimat negatif. Dalam penelitian, ketika anak itu diberikan kalimat negatif, jangan terlambat ke negatif. Maka yang diingat di memorinya, konon itu terlambatnya.
Maka bukan menghindari terlambat, malah dia terlambat. Penelitiannya seperti itu, tetapi itu tidak berlaku pada diri saya. Pengalaman saya tidak seperti itu, Bapak Ibu. Dan saya memang tidak meneliti. Hanya ketika saya terapkan, saya ingin pada diri saya, tidak seperti itu. Saya mengingat negatif itu jadi rem. Tapi saya tidak menolak bahwa ini sebaiknya dihindari kalimat negatif seperti itu, karena itu sudah melalui penelitian. Sementara untuk diri saya yang berlaku hanya diri saya yang jelas, saya tidak tahu untuk orang lain, saya belum pernah melakukan penelitian. Tapi memang untuk diri saya sendiri justru yang negatif itu saya jadikan kontrol, rem. Contoh ini sudah saya alami sejak saya kecil, Bapak Ibu. Ya, anak kecil kan ngompol gitu, maksudnya Bapak Ibu. Kata psikolog, kalau di anak kecil itu disuruh diperingatkan jangan ngompol, maka dia akan ngompol malah, karena ngomongnya yang teringat. Tetapi saya bisa menghentikan kebiasaan saya itu ingat-ingat. Jangan sampai itu terjadi. Karena apa? Kalau kata psikolog ini ya, kata psikolog itu pesannya untuk buang air kecil di kamar mandi. Nah sementara mimpinya begitu. Yang menyebabkan ngompol itu karena dalam mimpi sedang buang air kecil di kamar mandi, ya kan berarti itu tidak salah. Tapi itu malah jadi kenyataan. Nah itu yang terjadi pada diri saya. Saya masih ingat memori saya mungkin sekitar 3 tahun sampai 5 tahun seperti itu seperti itu Bapak Ibu. Maka khusus pada diri saya memang justru yang kalimat-kalimat negatif itu masih ada baiknya, sisi positifnya yaitu sebagai kontrol. Saya berhenti ngomong itu mengingat-ingat bahwa saya sering itu mimpi buang air kecil di kamar mandi. Tidak salah kan? Maka saya harus memastikan ini mimpi atau bukan. Ya, supaya saya tidak ingat dalam memori saya supaya saya tidak mengompol itu. Ya, itu pengalaman saya Bu Tuti ya. Sekali lagi, saya tidak menolak bahwa jangan menggunakan kalimat negatif begitu ya. Kemudian tadi untuk kalimat-kalimat negatif yang sudah ada, ini bisa dipandu, memandu bersama-sama. Kita ubah. Itu kalau anak belum tentu bisa langsung menemukan. Apalagi wajahnya berbahasa Indonesia, bisa memandu. Anak sudah menemukan konsepnya. Nah, panjenengan bisa membantu untuk memperbaiki kalimat. Ya. Sekali lagi, Bapak Ibu, ini kita sudah belajar lagi tentang budaya positif. Harapan kita ke depan kita bisa menerapkan budaya positif. Termasuk ini kita juga belum pernah membuat kesepakatan loh Bapak Ibu, kesepakatan guru. Ya, guru dan staff. Ke depan kita buat ya Bapak Ibu. Kalau murid kita juga punya kesepakatan, masa gurunya tidak? Ya, mungkin nanti di waktu yang akan datang termasuk ini revisi keyakinan sekolah, mungkin ada beberapa yang harus kita perbaiki karena kemarin sudah disampaikan ke anak-anak, sudah disepakati, maka sementara itu dulu tidak apa-apa. Ke depan ya kita berusaha untuk lebih baik dan terus meningkat, lebih baik. Demikian yang dapat saya sampaikan dan khusus untuk Bu Tuti, semangat sebagai CGP. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penguatan yang sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Cahyanti Sri Gundani. Semoga apa yang kita terima pada sore hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan ini tadi sudah selesai, saya selaku CGP Angkatan 11 yang sudah menyampaikan paparan tentang diseminasi budaya positif. Apabila dalam menyampaikannya ada tutur kata yang tidak baik, ada hal-hal yang mungkin tidak berkenan bagi Bapak Ibu semuanya, saya mohon maaf.
Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk selanjutnya saya kembalikan kepada MC Ibu Triudi Rismaningsih. Mana tepuk tangannya Bapak Ibu? Masih semangat? Masih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Memang Bapak Ibu guru SMP Negeri 12 Pesantren hebat luar biasa. Alhamdulillah. Acara demi acara sudah terlewati dan akhirnya kita sampai di ujung acara, yaitu penutupan. Namun izinkanlah sebelum saya tutup, saya akan berpantun. Bunga selasih di tepi selokan, meja makan buat angkringan. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu guru yang telah diundang. Mana tepuk tangannya? Satu lagi Bapak Ibu. Si Udin kawan si Irfan. Cakep. Duduk berdua paling depan. Mari kita ciptakan berbagai harapan untuk menyongsong anak didik kita di masa depan. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang luar biasa. Alhamdulillah dengan kegiatan siang hari ini, yaitu pemaparan dari Ibu Sri Hastuti SPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 12 Pesantren Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah yang hebat dan luar biasa. Mana tepuk tangannya? Ya, mudah-mudahan kegiatan pada hari ini adalah menambah manfaat dan ilmu bagi kita semua Bapak Ibu guru, khususnya SMP Negeri 12 Pesantren, dan siap untuk mengimplementasikan kepada anak didik kita. Setuju Bapak Ibu? Oke, terima kasih. Akhirnya saya sebagai pembawa acara, apabila banyak kekeliruan dan kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu guru, saya pribadi atas nama Triudi Rismaningsih mohon maaf lahir dan batin. Akhir kata, sebelum saya tutup, marilah kita akhiri kegiatan hari ini dengan bacaan hamdalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga video ini menginspirasi. Akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak, mari menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.